Ya, dan untuk membahasnya pada pagi hari ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardi. Beliau ini adalah Senior Manager Riset Pemirsa dari PT Kresna Sekuritas. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Pak Robertus atas waktunya pada pagi hari ini. Kita mencermati pergerakan dari bursa global di mana cenderung bergerak variatif. Amerika Serikat kembali mengalami tekanan setelah kemarin sempat melambung cukup signifikan. Sementara Eropa dan juga Asia pergerakannya cenderung masih variatif, belum mengimplementasikan pelemahan yang terjadi di Amerika karena Amerika baru tutup dini hari begitu ya. Nah, dari dalam negeri sendiri IHSG masih mampu bertahan di teritori positif pada penutupan kemarin dan di pasar reguler asing masih mencatatkan net buy. Namun pemerintah memperingati 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia justru menemukan varian baru yang diduga ini berasal dari Inggris begitu ya. Sejauh mana ini akan memberikan mungkin kecemasan di pasar saham mengingat ini kan semacam chapter barulah untuk pandemi COVID-19 di Indonesia, Pak Robertus. Ya, kita sih berharap tidak akan ada dampak negatif yang signifikan ya untuk market secara keseluruhan, baik di pasar saham maupun obligasi maupun nilai tukar rupiah di hari ini. Tapi kalau kita melihat secara lebih umum lagi kan kemarin semalam di indeks global juga ditutupnya mix cenderung negatif, dan juga sekarang di pasar Asia juga kita lihat Nikkei, Kospi itu mix cenderung negatif, cenderung turun. Hanya mungkin di Australia aja yang masih ada di zona hijau. Jadi kalaupun hari ini misalkan terdapat koreksi ya masih wajar-wajar aja menurut kita, masih ada di rentang yang optimisme yang masih bisa dijaga, karena kita ngelihat sih pengaruhnya lebih ke faktor dari global dan regional. Kalau dari segi fundamentalnya sih kita tentu berharap pada pembukaan kembali aktivitas ekonomi, meskipun kita ngelihat ada kasus infeksi varian baru, virus yang varian baru, tapi kita udah ngelihat angka untuk infeksi harian itu sudah turun ke sekitar 7 ribuan kasus per hari dari bulan Januari, akhir bulan Januari sempat 12 ribuan kasus per hari. Ya, tentu ini juga bisa menjadi harapan positif lah ke depannya. Semoga yang varian baru ini bisa di-contain seperti itu. Baik, harapannya juga demikian, tetapi kita tahu bahwa dimulainya pandemi COVID-19 di Indonesia juga bermula dari penemuan yang tidak banyak, hanya 2 orang bertambah menjadi 3 orang dan sampai dengan saat ini. Meskipun vaksin telah dijalankan, tetapi ke depan kita tetap harus waspada tidak dengan portofolio menanggapi vaksin juga yang belum terdistribusi secara merata dan rencana dari pemerintah untuk menyelenggarakan vaksinasi mandiri untuk perusahaan misalnya yang disebut vaksin gotong royong ini juga belum ditentukan jenis vaksin yang akan digunakan. Iya, kalau menurut kami sih tidak perlu khawatir secara berlebihan kalau misalnya kita melihat memang benar bahwa vaksinasi belum begitu masif seperti yang diharapkan. Namun kedepannya tentu dengan dimulainya tahap 1, tahap 2 segera akan menyusul untuk masyarakat kalangan kalayak ramai gitu, di mana untuk menciptakan herd immunity tentu diperlukan vaksinasi atau imunisasi yang lebih massal lagi. Tentu di dalam tahap pertama kedua ini baik itu pedagang pasar dimulainya maupun kaum lansia juga kita berharap akan segera dilakukan untuk masyarakat umum pada umumnya, dan ini juga akan menjadi sentimen positif ke depannya tentu pasti untuk pasar modal Indonesia baik dari saham maupun obligasi, karena ekspektasinya kan segera setelah dilakukannya vaksinasi tahap kedua dan ketiga ini tentu aktivitas ekonomi akan dibuka kembali mendekati seperti normal lah setidaknya. Dengan sekarang kita lihat udah beberapa sektor seperti pariwisata dan industri juga sudah mulai dibuka. Ya tentu dengan semakin diluaskannya vaksinasi dan imunisasi massal ini tentu bisa turut kembali membangkitkan optimisme para investor ke depannya seperti itu. Oke, semoga optimisme ini sejalan dengan realita yang ada, ekonomi kembali pulih, aktivitas kembali bisa berjalan normal, dan mutasi dari pandemi COVID-19 yang baru ini tidak meluas dan segera bisa diatasi ya. Baik, Ya. Pak Robertus, menanggapi pergerakan market di mana indeks harga saham gabungan kemarin masih bergerak di teritori positif, meskipun penguatannya terbatas, hanya sekitar 0,3% saja atau 20 poin. Tanggapan Anda melihat indeks di 6359 saat ini lebih membentuk pola ataupun tren apa? Ya, memang kalau kita ngelihat masih dalam cenderung pola yang mencoba untuk breakout ke resistennya ya, tapi
ini masih dalam fase konsolidasi cenderung sideways. Jadi misalnya di rentang sekitar di bawah 6.400 itu masuk 6.400 sampai dengan mungkin 6.200 masih termasuk kategori sideways. Tapi ya kita masih menunggu. Sideways ini kan berarti tidak ada tren yang cukup signifikan gitu, tidak ada tren yang bullish maupun juga bearish. Tapi selain kita juga perlu berhati-hati terhadap perkembangan kasus COVID-19, tentu ke depannya harapan mengenai pemulihan ekonomi dan pembukaan kembali aktivitas ekonomi ini menurut kami masih lebih mendominasi sentimen investor secara keseluruhan. Setidaknya dalam 3 hari terakhir kita lihat ada penguatan yang cukup signifikan, meskipun hari kemarin lebih terbatas lah penguatannya dibandingkan dengan 2 hari yang sebelumnya gitu. Jadi kedepannya sih kami perkirakan masih akan berpotensi untuk melanjutkan penguatan kembali ke 6.500 bahkan 6.600. Namun untuk hari ini atau mungkin sepanjang pekan ini masih akan cenderung terkonsolidasi, cenderung sideways seperti itu, Mbak. Konsolidasi cenderung sideways saat ini untuk indeks harga saham gabungan, tetapi harapan mengenai pembukaan kembali aktivitas ekonomi itu lebih mencuat atau lebih mendominasi pergerakan di market dibandingkan dengan sentimen-sentimen negatif lainnya, begitu ya? Betul, betul. Baik, dan masih ada harapan indeks harga saham gabungan target dari Pak Robertus 6.500 pemirsa sampai dengan 6.600. Nah, kalau peluang pembukaan pada pagi hari ini di mana Dow Jones kita lihat mengalami tekanan, artinya secara menyeluruh bursa Amerika, Wall Street ini melemah pada penutupan dini hari tadi. Bagaimana dengan pembukaan kira-kira pada pagi hari ini? Ya, kira-kira pembukaan pagi hari ini akan mengikuti indeks regional yang lainnya seperti Nikkei dan Kospi. Kita lihat aja, sepertinya masih akan mix, cenderung negatif, cenderung terkoreksi, masih konsolidasi. Tapi jangan begitu khawatir, ini bisa dijadikan kesempatan untuk reakumulasi kembali. Karena kita melihat kedepannya secara fundamental juga kita melihat banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu otoritas kebijakan moneter maupun fiskal untuk ya masih menjaga. Kayak kemarin kita melihat yield obligasi nilai tukar rupiah sempat melemah, tapi dengan adanya capital inflow kembali sudah mulai ada pemulihan. Demikian juga dengan di pasar saham kita melihat dampaknya mungkin udah 1, 2, 3 hari terakhir. Wajar aja kalau misalnya hari ini masih akan ada koreksi cenderung sideways untuk meneruskan tren yang sideways ini, tapi kedepannya sih ini kita ngelihat sebagai suatu kesempatan, justru kesempatan untuk bisa melakukan reakumulasi kembali, terutama di saham-saham yang masih termasuk kategori blue chip seperti itu, Mbak Prisa. Baik, reakumulasi kembali, tapi peluang dari indeks harga saham gabungan meskipun ada target di 6.500 sampai 6.600 jangka waktu pendek pemirsa dan trennya konsolidasi. Namun pada hari ini masih ada kemungkinan koreksi cenderung sideways ya pada pembukaan ataupun di sesi 1 ya Pak Robertus. Dan ini adalah peluang ketika ada pelemahan reakumulasi kembali. Reakumulasi lebih khusus ke sektor atau saham-saham yang kategorinya seperti apa, Pak? Iya, kita ngelihat kan di awal tahun ini udah mulai emiten menjadwalkan untuk adanya RUPS untuk ya salah satunya agendanya pembagian dividen. Tentu ini beberapa emiten yang sudah menjadwalkan RUPS untuk pembagian dividen seperti sektor perbankan itu juga layak untuk dilirik ke depannya untuk setidaknya untuk dividen play dan juga investasi dalam jangka menengah sampai dengan panjang. Selain itu juga pertambangan kita melihat juga ada beberapa yang cukup banyak menjanjikan dividen yield yang cukup besar. Selain pertambangan tentu perbankan ya masih bisa dijadikan salah satu pilihan lah untuk bisa menghadapi market pada hari ini. Iya. Baik, sama seperti di Amerika Serikat ya, di mana energi dan juga keuangan ini yang mendominasi pergerakan dari sektoral di sana sepanjang tahun 2021 ini kenaikannya masing-masing sudah di atas 10% dan Pak Robertus juga dari dalam negeri merekomendasikan sektor yang sama yaitu perbankan dan juga pertambangan. Tetapi kan dari dua sektor ini di dalamnya banyak sekali unsur emiten-emiten dengan kategori yang berbeda-beda, kemudian juga tentunya valuasi yang berbeda dan jenis baik itu blue chips maupun second liner. Nah, yang mana sebenarnya yang menjadi pilihan dari emiten sektor perbankan dan sektor pertambangan ini? Kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan juga Pak Robertus. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut ini.